Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Angelia, jurusan Entrepreneurship Business Creation dari BINUS Malang. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi yaitu Creativity and Place beserta contoh implementasi atau penerapan konsepnya. Pertama-tama, menurut peneliti kreativitas asal Amerika Serikat yaitu Teresa Amabile, mengungkapkan bahwa kreativitas individu ada sebagai fungsi dari 3 komponen. Yang pertama adalah keahlian atau pengetahuan khusus yang dapat membantu seorang individu dalam melakukan suatu hal. Yang kedua yaitu keterampilan atau kemampuan untuk berpikir secara kreatif atau creative thinking yang berfungsi untuk membantu seorang individu dalam memecahkan masalah atau problem solving. Dan yang ketiga yaitu motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik memiliki pengertian dorongan untuk melakukan suatu hal yang berasal dari dalam diri. Sedangkan ekstrinsik memiliki pengertian dorongan untuk melakukan suatu hal yang berasal dari luar. Di samping itu, kreativitas juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu creativity and place. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kreativitas individu ataupun kreativitas organisasi. Oleh karena itu, kebanyakan pengusaha ataupun pemilik bisnis akan memberikan perhatian khusus terhadap ruang kerja atau workspace mereka dalam mendesain interiornya. Hal ini karena lingkungan kerja yang kreatif akan mendorong karyawannya untuk mendapatkan atau mengumpulkan ide yang kreatif dan inovatif pula. Di samping itu, Teresa Amabile juga mengembangkan instrumen yang dapat menilai lingkungan kerja berbagai perusahaan dan memberikan wawasan tentang seberapa baik fasilitas organisasi dapat mendorong karyawannya dalam menggali ide kreatif dan inovasi. Instrumen ini akan mengukur beberapa bidang utama yang akan dijelaskan oleh kelompok saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiska Aura Gravinsi. Saya berasal dari jurusan Entrepreneurship Business Creation dari kelas LP10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai materi Creativity Place. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai adapun beberapa bidang yang termasuk ke dalam organizational encouragement. Di antaranya adalah yang pertama, dorongan pengawasan, yang kedua, dukungan terhadap kelompok kerja, yang ketiga, sumber daya yang cukup, yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir adalah pekerjaan yang menantang. Organizational encouragement itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi organizational encouragement ini merupakan indikator bagaimana sebuah kreativitas didukung dan didorong oleh budaya organisasi. Nah, organizational encouragement ini berupa penilaian yang adil dari ide-ide serta sistem penghargaan untuk mengembangkan ide-ide yang baru. Selanjutnya adalah supervisory encouragement. Di dalam supervisory encouragement ini berperan untuk mengawasi bagaimana tujuan ditetapkan dan bagaimana anggota dalam tim didukung dan dihargai. Di antaranya adalah dengan cara yang pertama, mendelegasikan tanggung jawab terhadap masing-masing anggota tim dalam organisasi. Yang kedua adalah memberikan umpan balik secara langsung dan tepat waktu. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri di antara anggota tim yang ada dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah saling menghormati antara karyawan dan supervisor. Dukungan kelompok kerja mempertimbangkan bagaimana keberagamannya keterampilan diwakili oleh sekelompok karyawan tersebut. Nah, selanjutnya adalah supervisory encouragement ini juga melihat seberapa terbukanya suatu kelompok terhadap ide-ide baru dan bagaimana anggota tim saling mendukung satu sama lain, serta seberapa baik kelompok
tersebut mengkomunikasikan ide-ide yang telah ada. Nah, sumber daya yang memadai mengukur apakah suatu kelompok memiliki akses terhadap sumber daya seperti yang pertama, dana, yang kedua adalah bahan, yang ketiga fasilitas, dan yang terakhir adalah informasi. Selanjutnya adalah beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Chelsea Putri Angelina dari jurusan Entrepreneurship Business Creation kelas LP10 BINUS Malang. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Giska. Jadi kebebasan membahas kemampuan karyawan untuk mengendalikan aspek pekerjaan yang dihasilkan serta dapat melihat seberapa berpengaruh dan pentingnya pekerjaan tersebut. Instrumen Amabile menilai dua komponen yang dapat mengganggu kreativitas. Yang pertama adalah hambatan organisasi, kemudian yang kedua adalah tekanan kerja. Hambatan organisasi meliputi politik internal, persaingan internal yang merusak, serta penghindaran resiko dan kritik keras terhadap ide-ide baru. Kemudian, tekanan kerja melihat seberapa realistis dan tenggat waktu yang tidak realistis, serta gangguan dari produksi karya kreatif. Sebuah perusahaan, biro iklan, nirlaba, dan setiap organisasi pasti mengalami rutinitas sehari-hari, di mana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam tim kerja yang akrab. Untuk mengoptimalkan dan menstandarisasi bisnis, agensi mengelompokkan spesialis dalam kategori kemampuan tertentu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Ainun Maya dari jurusan Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Meskipun ada alasan yang bagus untuk spesialisasi, para ahli kreativitas memutuskan untuk mencoba mencampur adukan tim agar mendapatkan keahlian yang bagus dan beragam untuk setiap klien secepat mungkin dalam sebuah proses. Chris Foster meringkas orang-orang dalam mengelola aspek kelompok kerja, yaitu kreativitas tidak terjadi dalam sebuah ruang hampa. Kreativitas yang berkaitan dengan perspektif saya dan berhubungan dengan orang-orang, hal itulah yang membuat kreativitas terjadi. Orang-orang dari berbagai macam budaya, latar belakang, dan perspektif yang berbeda, mereka semua menggosok bersama-sama. Semua itu datang pada masalah dan dari sudut yang berbeda. Maka dari itu Anda akan mendapatkan sebuah ketegangan dramatis semacam itu di mana kreativitas disponsori. Sepemahaman saya dari kutipan Chris Foster tersebut adalah, menurut Chris Foster, kreativitas tidak terjadi dalam sebuah ruangan yang tidak memiliki objek yang dapat memicu sebuah pemikiran kreatif. Kreativitas terjadi dari orang-orang yang memiliki budaya, latar belakang, dan perspektif yang berbeda. Mereka semua itu saling berkaitan, dan apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan menimbulkan sebuah pemikiran yang kreatif. Chris Foster juga berpendapat bahwa kolaborasi dan kreativitas dapat lebih menantang apabila sebuah organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Nah, berdasarkan seluruh penjelasan materi terkait creativity and place, sekarang kami akan memberikan contoh implementasi atau penerapan konsep tersebut terhadap bisnis yang akan kita jalankan, di mana bisnis kita merupakan bisnis yang menghasilkan produk dalam bentuk speaker Bluetooth yang memanfaatkan bambu sebagai materialnya. Oleh karena itu, konsep dari kantor atau workspace kita nantinya menggabungkan unsur modernisasi dan juga tradisional, di mana kita menggunakan bambu sebagai unsur dari desain interior kantor kita nantinya. Kantor atau workspace kita nantinya akan terdiri dari 14 ruangan dan 2 lantai yang secara detailnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kantor kami ini merupakan kantor yang menggabungkan antara konsep modernisasi dan tradisional. Adapun beberapa ruangan yang telah kami diskusikan untuk dapat menciptakan sebuah produk ini. Yang pertama adalah pada lantai 1 ini kami
kami menghadirkan sebuah kantor yang sangat nyaman, dan tentunya agar para karyawan juga bisa memunculkan ide-ide kreatifnya lewat kantor ini. Pada lantai pertama ini, yang pertama adalah front office tentunya. Jadi tempat ini difungsikan untuk melayani konsumen ataupun tamu yang akan datang. Dan yang kedua adalah display area, atau kita mengusung konsep sebagai display area ini seperti museum. Jadi tempat ini berfungsi untuk memamerkan produk dari perusahaan yang telah kami ciptakan untuk dapat dipajang dengan konsep seperti museum. Jadi sehingga semua orang yang datang ke atau mengunjungi kantor kami dapat melihat barang apa saja yang telah kami produksi, dan dilihat ini dan mereka bisa melihatnya di display area ini. Yang selanjutnya adalah workspace. Nah, area ini merupakan tempat para karyawan untuk bekerja. Jadi pada area workspace ini terdapat meja kerja yang bersifat open and cubicle. Jadi pada area ini terdapat meja kerja yang bersifat open and cubicle. Jadi dapat disesuaikan dengan keperluan karyawan masing-masing, seperti bagian finansial ataupun administrasi, marketing, manajemen, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat satu desk atau meja kerja atasan atau pemimpin dari perusahaan ini. Yang keempat adalah toilet tentunya. Jadi pada lantai bawah ini terdapat 3 toilet, dengan 2 toilet untuk karyawan dan 1 toilet khusus untuk para atasan atau pemimpin dari perusahaan ini. Selanjutnya terdapat pantry. Pantry yang digunakan bagi para karyawan untuk membuat kopi atau minuman lainnya. Kemudian terdapat meeting room 1 dan meeting room 2 yang menggunakan desain berupa LCD dari bambu. Ruangan ini biasanya digunakan bagi para karyawan untuk melakukan kegiatan diskusi ataupun meeting. Lanjut pada lantai kedua, terdapat creative room atau development area yang digunakan bagi para karyawan untuk mengembangkan ide-ide dari produk ke depannya. Kemudian terdapat storage yang digunakan untuk menyimpan stok produk dari perusahaan kami. Pada lantai 2 ini atau lantai atas ini juga terdapat 2 toilet yang digunakan bagi para karyawan. Selanjutnya ada rak. Rak ini merupakan salah satu ruangan yang didesain lesehan agar para karyawan dapat bersantai dan beristirahat. Lalu selanjutnya ada restroom. Restroom ini merupakan salah satu ruangan yang didesain agar para karyawan dapat beristirahat bahkan tidur-tiduran. Lalu selanjutnya ada pantry. Pantry ini sama halnya dengan pantry di lantai 1, akan tetapi kami memutuskan untuk mengadakan pantry juga di lantai 2 agar para karyawan dapat menggunakan pantry di lantai 1 maupun di lantai 2. Lalu selanjutnya ada lounge. Lounge ini merupakan ruangan yang biasanya digunakan para karyawan untuk makan, bermain, dan beristirahat. Di sini di lounge ini kami sediakan juga beberapa permainan seperti biliar dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada balkon. Balkon ini merupakan sebuah ruangan outdoor yang biasanya digunakan oleh para karyawan apabila hendak melihat-lihat lingkungan sekitar kantor, dan juga dapat digunakan untuk acara outdoor perusahaan seperti barbecue party dan lain sebagainya.